Nah, sekarang kita ke Indonesia. Problemnya, apakah inputnya jadi sama, prosesnya sama, terus hasilnya sama, atau sebenarnya mungkin istilahnya bukan efisiensi yang lebih pas gitu ya. Ya. Ya lebih pas yang Anda sebut tadi, Bung Muhammad sebut tadi sebagai pemangkasan kan? Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Hashtag Indonesia Gelap rame banget di sosial media gitu ya, soal TCID gitu. Karena, isunya banyak banget. Kita rekaman di tanggal 18 Februari 2025. Hari ini sedang ada demonstrasi yang direncanakan oleh berbagai golongan gitu ya. Teman-teman dari mahasiswa di berbagai kota melakukan hal itu. Dan sebenarnya kalau bisa kita lihat, ini muaranya itu adalah dari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Setelah 100 hari banyak banget hal-hal yang dikritik dan salah satunya adalah tentang efisiensi anggaran gitu. Hmm. Efisiensi anggaran ini kan sebenarnya jadi berbagai macam hal yang bisa dibahas begitu ya. Ada yang ngulik soal isu pemutusan hubungan kerja begitu di beberapa kementerian. Ada yang membahas soal bagaimana anggaran pendidikan dibahas begitu. Terus juga bagaimana ini terkait dengan makan bergizi gratis dan juga pembentukan Danantara yang juga heboh beberapa hari terakhir. Dan sebenarnya pemangkasan anggaran ini tuh tidak hanya dilakukan di Indonesia. Ada beberapa negara begitu yang melakukan hal ini. Kita bisa melihat Donald Trump habis dilantik melakukan pemangkasan anggaran juga begitu. Tetangga di ASEAN, Vietnam juga melakukan hal itu. Nah, for this episode di Suara Akademia kali ini, kita bakal ngebahas soal efisiensi anggaran di Indonesia dan juga dibandingkan ke negara-negara lain. Especially tetangga kita deh, Vietnam. Karena kalau Ya. ngelihat tren di media sosial, kayaknya dua negara ini lagi sering dibandingkan begitu ya. Pertumbuhan ekonomi dibandingin, pemangkasan anggaran dibandingin juga, kemajuan ekonomi, bahkan pabrik-pabrik yang dibangun kenapa pada lari ke Vietnam semua gitu, nggak di Indonesia. And we gonna talk about it bareng sama Mas Sofwan Albana dari Universitas Indonesia. And yeah, it's such an honor for me buat ngobrol sama Mas Sofwan. Halo, Mas Sofwan, apa kabar, Mas? Baik-baik, Bung Amar. Oke. Semoga Mas tetap cerah walaupun lagi gelap katanya. Tapi kita sebelum ngobrol soal efisiensi anggaran nih, Mas Sofwan, hashtag Indonesia Gelap, Mas Sofwan lihatnya gimana nih, Mas? Dinamikanya nih, Mas? Ya, saya kira ya ini menunjukkan bahwa ada harapan yang kemudian belum sampai gitu, sehingga harus Hmm. diutarakan, harus diekspresikan oleh eh, ya berbagai elemen masyarakat ya. Dan saya kira ini penting untuk didengarkan. Ini pemerintahan mumpung masih awal, kalau kami tentu mendorong pemerintah tidak melihat ini sebagai serangan, tidak melihat ini sebagai gangguan terhadap stabilitas, tapi justru ekspresi cinta dan harapan supaya Indonesia kita bisa lebih baik lagi gitu. Sehingga kemudian ya aspirasinya bisa dilihat dan kemudian bisa dijadikan bahan evaluasi lah ya. Amin. Karena harapannya kan eh semoga negara makin baik kan, nggak makin So, blesek gitu, Mas. nanti kalau nggak baik-baik soalnya ditinggal kabur aja dulu katanya gitu. Iya. Tapi kata salah satu wakil menteri sih kalau kabur nggak usah pulang sekalian nih, Mas. Oh iya. But anyway, Mas Sofwan, Tapi kita berbicara kalau soal nggak pulang nanti nggak ada yang dipajekin juga. Nanti oh tambah. oh iya, betul. Masalahnya banyak banget sih. Anyway, kita bicara soal efisiensi anggaran nih, Mas Sofwan Ya. begitu. Nggak cuma Indonesia kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal efisiensi anggaran gitu, kalau mau coba buat melek karena Vietnam melakukan hal itu, Mm-mm. USA melakukan hal itu, Inggris Raya juga melakukan hal itu. Ya, Pertanyaan saya pertama adalah, ada apa nih sama ekonomi secara global? Apakah sebenarnya banyak negara yang tidak baik-baik aja nih, Mas, sampai akhirnya banyak yang efisiensi anggaran nih, Mas, sekarang? ya. Pertama-tama penting untuk tidak terjebak dengan istilah gitu ya. Hmm, Jadi betul bahwa semuanya menggunakan terminologi efisiensi gitu. ya, Eh, Kenapa? Karena efisiensi adalah akrobat linguistik yang menarik untuk menggambarkan kebijakan memotong anggaran, ya kan? ya, Tapi harusnya kan kita melihat dengan kritis apa sih yang dimaksud efisiensi di masing-masing
tempat itu kan Hmm. ada kemiripannya ya, tapi juga banyak bedanya gitu ya. Mhm. Eh, Pertama kita mulai dulu dari kemiripan dulu deh ya, yang sifatnya tren global. Ini kan sebenarnya bukan tren baru ya, efisiensi. Atau kalau kita lihat secara konseptual adalah pengurangan peran pemerintah di dalam fungsi-fungsi pelayanan publik gitu kan ya. Pengurangan peraturan, pengurangan peran pemerintah, kementerian yang dikurangi, kemudian program-program sosial dikurangi. Ini kan hal yang sebenarnya sudah global sejak tahun 1970-an ketika kompromi pasca Perang Dunia Kedua yang menghadirkan apa yang disebut oleh John Gerard Ruggie sebagai embedded liberalism, ya, Mhm. liberalisme tetapi dia masih diikat, masih ditanam, masih di apa ya, masih dibantu untuk dikelola oleh keberadaan peran negara. Makanya kita melihat welfare state, kita melihat pajak yang besar yang kemudian digunakan untuk distribusi pendapatan itu pasca Perang Dunia Kedua. Tapi ini semua kan mengalami kolaps ketika tahun 1970-an terjadi instabilitas ya dalam ekonomi Mhm. global. Ada oil crisis yang membuat tekanan fiskal untuk negara-negara seperti Inggris dan Amerika dan kemudian menghadirkan orang-orang seperti Reagan dan Thatcher kan yang Ya. potong semua peran negara di banyak tempat dengan privatisasi, deregulasi dan macam-macam. Eh, Lalu ya berbagai problem lain dalam ekonomi global yang kemudian digunakan oleh orang-orang yang percaya bahwa pasar itu adalah mekanisme yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya dan keberadaan negara itu mengganggu saja. Laissez-faire, laissez-passer kan. Negara itu nggak perlu ngapa-ngapain, lu duduk aja diam di pojokan gitu. Ya. Nah, maka kemudian eh, ide yang sebenarnya akarnya dari gagasan ekonomi klasik ya, liberalisme klasik, Adam Smith, David Ricardo, ini kemudian hadir kembali dengan bentuk yang lebih kuat dan lebih agresif ya. Dan kita mengenalnya sebagai neoliberalisme kan. Gagasan bahwa institusi sosial yang lain itu harus dikondisikan untuk konsisten dengan bekerjanya logika pasar. Nah, makanya ini yang kemudian menghadirkan eh, apa ya, dominasi gagasan-gagasan yang kemudian mengintrusi tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek yang lain yang kemudian mengalami depolitisasi. Tadinya ini urusan politik, urusan negara, kemudian diambil sebagai ini urusan ekonomi. Kalau urusan ekonomi urusannya teknokrat. Ini Ya. urusannya bukan urusan politik. Rakyat have no say. Nah, ini yang kemudian salah satunya mewujud dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang kita kenal sebagai austerity, pengetatan. Kebijakan-kebijakan yang kita kenal sebagai disiplin fiskal. Nah, ini kan salah satu konsep atau rekomendasi kebijakan dari apa yang kita kenal sebagai Washington Consensus gitu ya. Tentu ada basis teoretik ya akademisnya sendiri, tapi dia tidak muncul di ruang hampa. Jadi ini tuh gagasan bahwa efisiensi dan government reform, structural reform itu satu paket. Ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya. Jadi retorikanya adalah kalau pemerintah itu makin efisien dalam hal ini adalah mengurangi peranannya di dalam berbagai kehidupan masyarakat yang kemudian diidentifikasi sebagai sesuatu yang seharusnya tunduk pada logika ekonomi, gitu ya. Mhm. Negara nggak perlu bantu jaminan kesehatan deh, nanti industri kesehatan jadi mahal kan gitu. Kalau argumen misalnya di Inggris yang menghendaki penghapusan National Health System kan, eh, argumen untuk menolak Medicare atau Obamacare, itu kan perdebatannya selalu seperti itu. Ya. Eh, nah, eh, gagasan ini tentu ada hubungannya dengan itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat eh, sebenarnya nggak selalu konsisten juga gitu. Jadi meskipun ada pengaruh bahwa ada gagasan dominan bahwa pengetatan, bahwa austerity, bahwa efisiensi itu penting,
Tapi kita juga menyaksikan bahwa retorika efisiensi ini tidak selalu didorong eh, oleh konsistensi pada ide awalnya yang didasari oleh gagasan liberal tadi. Dia kemudian bercampur dengan kepentingan lain dan konteks-konteks lain di masing-masing tempat. Kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat, bahasanya efisiensi, tapi yang disasar siapa? Yang disasar adalah pekerja-pekerja yang dianggap merepresentasikan ideologi woke gitu ya, apa Ya, DEI gitu ya. Makanya Trump kan bukan cuma bicara soal efisiensi, dia bicara soal bahkan apa eh, cuma ada dua gender, laki-laki dan ya, perempuan gitu kan. betul. Maksudnya itu tuh nggak di dalam ruang hampa gitu. Jadi Mhm, efisiensi itu digunakan untuk kemudian menjadi pretext bagi eh, kebijakan yang menyerang apa yang dianggapnya sebagai apa, musuh politiknya kan, dan menyenangkan pendukung populis sayap kanan ya. Makanya yang dihabisi kan program-program yang dianggap woke gitu kan. Termasuk juga ini apa grand-grand riset nasional dan ya, internasional itu sekarang katanya kalau mau apply, kalau mau dananya lanjut itu climate itu harus dihapus. Jadi oke, apa ya, karena climate dianggap sebagai cara untuk menghambat kemajuan industri Amerika Serikat kan, makanya dia ya, drill baby drill gitu. Jadi ada aspek lain gitu di Amerika Serikat. Nah, di Indonesia dan di Vietnam dengan demikian juga nggak boleh langsung diterima aja, oh ini efisiensi gitu. Ya, kita harus mhm, lihat secara kritis apa sih yang dimaksud dengan efisiensi gitu di sini. Apakah dia efisiensi dalam logika neoliberal tadi gitu ya? mhm, Apa dia efisiensi dalam tidak ada logikanya? Nggak tidak ada ya, hal ini. Itu efisiensi karena faktor yang ya, lain gitu ya. Atau memang jangan-jangan bukan efisiensi. Kalau Vietnam kita memang melihat bahwa eh, apa ya tren ini sebenarnya kelanjutan dari tren Doi Moi Vietnam ya. Jadi ya, Vietnam kan pada masa akhir Perang Dingin melakukan liberalisasi, lalu ekonominya terintegrasi dengan ekonomi global. Nanti seiring dengan masuknya Cina ke dalam sistem perdagangan internasional, karena Cina dan Vietnam itu hubungannya dekat, Vietnam juga mendapatkan manfaat dari proses ini. Jadi kan ada dua global shock yang penting dalam beberapa dekade terakhir ini kan. Shock pertama apa? Dua China shock gitu. ya, Shock pertama adalah masuknya Cina ke dalam sistem perdagangan internasional, dan karena dia besar sekali dan penduduknya banyak, maka kemudian pabrik pindah ke sana semua karena orangnya murah gitu ya, kan. Tapi kemudian shock yang kedua adalah ketika Cina, karena dia kemudian jadi pabriknya dunia, itu ekonominya tumbuh, dia nggak terima lagi untuk jadi pabrik dunia doang gitu. Dia mau mhm, juga unggul di sektor-sektor frontier, maka dia kemudian mengembangkan teknologi-teknologi frontier. Amerika Serikat menerima China Shock yang pertama karena artinya Amerika Serikat bisa fokus di tempat-tempat di ekonomi yang nilainya banyak nilai tambah di Silicon Valley kan, yang yang manufaktur kemudian geser. Tapi kemudian yang kedua ini agak khawatir karena itu artinya mengganggu competitive edge-nya Amerika Serikat. Makanya mhm, dimulailah trade war. Ini nanti kemudian bersamaan juga dengan tekanan dari masyarakat Amerika Serikat yang tadinya bergantung pada manufaktur, yang kemudian manufakturnya karena tadi masuknya Cina ke dalam sistem ekonomi global pindah ke Cina semua karena lebih murah ya, ya, karena perdagangan bebas. Ini orang-orang yang kalah lah ya karena globalisasi gitu. mhm, Kemudian mengekspresikan kekecewaannya dengan menyalahkan para imigran gitu. Nah, eh, tapi Vietnam ini kan part of that story gitu ya. ya, Eh, yang memberi manfaat pada Cina itu trickling down ke Vietnam karena ya deket gitu kan. mhm, Yang kemudian dengan ekonomi yang semakin terbuka, dia mendapatkan manfaat dari global trade dan dari the rise of China tadi. Nah, bahkan ketika Amerika Serikat mulai khawatir dengan Cina, yang dapat manfaat Vietnam lagi, karena ya, pindahnya ke Vietnam lagi juga gitu. Karena jadi he's navigating the
global changes very apa ya, strategically gitu ya Mhm. Vietnam. Dan kemudian bisa mendapatkan manfaat dari beragam eh, China shock tadi ya dan shock-shock yang lain. Nah, salah satu upaya untuk menavigasi ini adalah melakukan efisiensi. Tapi kalau efisiensinya beneran di Vietnam Ya, gitu ya, kenapa? Efisien itu kan artinya menggunakan tenaga yang sama, modal yang sama untuk menghasilkan bukan, menggunakan tenaga yang lebih kecil untuk menghasilkan hasil yang sama atau lebih baik ya, nggak? ya, Gitu. Jadi dia menterinya tadinya 22 jadi 17 gitu kan. betul. Tadinya apa? Kalau nggak salah yang badan-badan setingkat menteri itu 8 diturunin jadi 5 misalnya. Itu kan Mhm. berarti tadinya gede, tadinya banyak kabinetnya jadi lebih kecil. Ya, Dia jadi lebih kecil, tapi targetnya sama atau lebih dan dicapai gitu. Ini kan namanya efisiensi gitu loh. ya, Inputnya lebih sedikit, apa ya, yang kemudian mengerjakan itu juga jadi lebih sedikit, otomatis membayar orangnya lebih sedikit gitu ya. ya. Tapi hasilnya pelayanan publiknya sama, tapi Mhm. kemudian capaiannya sama gitu. Nah, sekarang kita ke Indonesia. Problemnya, apakah inputnya jadi sama, prosesnya sama, terus hasilnya sama, atau sebenarnya mungkin istilahnya bukan efisiensi yang lebih pas gitu ya. Ya, Ya lebih pas yang Anda sebut tadi, Bung Muhammad sebut tadi sebagai pemangkasan kan. Ini pemangkasan. pas gitu. Tetapi eh, apakah pemangkasan ini kemudian menghasilkan hasil yang sama atau lebih? Belum tentu gitu. Kenapa? Karena yang terpangkas adalah justru hal-hal yang sangat krusial, yang sangat penting untuk memberikan pelayanan publik Mhm. dan menjalankan fungsi-fungsi strategik di kementerian-kementerian itu gitu ya. Ya misalnya teman-teman ada banyak yang menjadi korban ini kan pemerintahan daerah. Ya, Padahal pelayanan utama yang birokrasi yang kita hadapi, birokrasi mhm. negara yang kita hadapi sehari-hari itu banyaknya adanya di daerah gitu. Ya, Itu pasti terdampak gitu. mhm. Jadi jadi kembali lagi ke definisi kalau efisiensi itu inputnya harusnya dikurangi tapi hasilnya itu tetap atau lebih. Nah ini kalau hasilnya ikut turun berarti bukan bukan efisiensi itu shutdown. Itu lebih, apa ya? Ya jadi nggak jalan gitu kan. Teman-teman di banyak kementerian banyak juga yang mengeluh misalnya kan bahwa mereka kemudian ya udah nggak ada uang untuk program, nggak ada dana untuk Mhm. program. Lah kalau nggak ada dana untuk program, apa yang mereka lakukan? Ya udah terima gaji aja. Nah Ya, ini malah nggak efisiensi gitu. Bayarin orang tapi tidak melanjutkan program-program yang eh, berdampak. Ini kan yang kemudian harus ditinjau kembali gitu ya. Jangan mhm. sampai efisiensi itu jadi bukan efisiensi, malah inefisiensi karena yang penting dibuang, yang nggak penting kemudian jadi masuk gitu ya. Lalu ya tadi dari segi kalau tadi Vietnam efisiensinya dengan benar-benar menurunkan jumlah kementerian, lah ini jumlah kementerian ditambah dengan wakil menteri yang bertambah juga gitu kan. Jadi em, mungkin retorikanya efisiensi, tapi kalau kita lihat ya mungkin juga rasanya kurang pas kalau disebut sebagai efisiensi gitu ya. I Eh, see. itu dalam konteks Indonesia saya kira kemudian demikian gitu. Makanya memang penting untuk terus bersuara kan. Kemarin pas Mhm. ada yang bocorin pemotongan anggaran pendidikan dan seterusnya kan untung rame gitu. Karena rame kan Betul. akhirnya Bu Sri Mulyani jadinya bilang apa nggak jadi dipotong gitu ya. Jadi memang publik ini sekarang harus siap mantau terus detil-detilnya gitu. Jadi jangan jangan didikte oleh terminologi yang diberikan secara resmi. Oh ini efisiensi. Mhm. Terus perdebatannya adalah kita tolak efisiensi atau enggak. Mana ada sih orang yang menolak kalau makin negara makin efisien kan nggak ada gitu ya. Tapi kalau Betul. kita detil kemudian melihat apa yang dimaksud dengan efisiensi itu apa, artinya apakah negara menarik diri dari peran pelayanan publik, berarti ini kan tadi efisiensi versi neoliberal tadi, eh, atau malah
nggak ideologis tetapi didorong oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek eh, sebagian elit misalnya dengan justru nambah kabinet tapi mengurangi hal-hal yang penting gitu kan. Jadi efisiensinya harus dibaca dengan kritis sih. Oke. Artinya pertanyaan saya gini nih Mas Sofwan. Em, ada hal yang harus dicermati oleh publik dulu ketika membandingkan efisiensi yang dilakukan Betul. Indonesia, efisiensi dalam tanda petik ya, dengan kan yang comparison di media sosial dan juga berbagai media-media di platform gitu tuh, Indonesia, Argentina, Vietnam, US, UK gitu. Itu kan sering dibandingin karena kata-kata akrobat efisiensi itu. Padahal ada permasalahan-permasalahan yang emang kudu didalamin dulu ya Mas ya? Betul, betul. Nah ini kalau nyebut Argentina menarik lagi gitu kan, ini lebih apa ya, ekstrim lagi kan. Ini kemarin kita lihat ada media sosial dari teman-teman LPM FWB UI Mm-mm. ya, eh, membandingkan mengkritik efisiensinya ala Pak Prabowo tapi memuji efisiensinya Milei gitu. Hmm. Kalau eh, kalau saya melihat dua-duanya bermasalah. Loh, Argentina itu beneran dia ekstrim ya, dia cut semua kementerian, jadi beneran efisiensi in the neoliberal sense, bahkan lebih radikal dari neoliberalisme kan, dia menyebut dirinya sebagai anarko-kapitalis gitu. Betul. Jadi serahkan semuanya kepada pasar dalam bentuk yang lebih ekstrim gitu. Jadi Ekstrim. kementerian semuanya di slash. Dampaknya apa? Dampaknya kan ke apa? Kemiskinan ya, walaupun ada klaim dari pemerintah Argentina miskinannya turun, tapi angka-angkanya disputed gitu ya. Dan ada banyak report ya dampak Hmm. sosialnya kan luar biasa ke masyarakat-masyarakat miskin gitu ya. Eh, karena ya tadinya negara itu terlibat dalam pelayanan publik itu dalam apa ya, memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Ada report misalnya soal bagaimana sistem kesehatan di Argentina itu sekarang under stress karena ya tadi Hmm. dana pemerintah dihilangin semua gitu. Ya, Kayak kita tiba-tiba BPJS dibubarkan gitu. ya. Well, ya itu efisiensi in the neoliberal sense, tapi lebih lebih tepat disebut efisiensi daripada yang dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga bukan hal yang baik gitu kan. Maksudnya Betul. kita kan juga nggak ingin BPJS yang membantu banyak sekali Hmm. rakyat miskin ya dengan berbagai catatan ya tentu saja itu kemudian dibubarkan gitu. Jadi eh, apa ya, semuanya harus dilihat satu persatu dan dengan kritis gitu. Eh, Hmm. jadi in this sense saya agak beda sama teman-teman dari Tapi ketika ada FUI. perbedaan ini, Mas Sofwan, ada satu hal yang sama begitu. Hmm, Kalau saya melihat dari Vietnam, US, mungkin dan juga Indonesia adalah menghapus dalam tanda petik gitu, menghilangkan atau merumahkan beberapa pegawai betul, pegawai negeri gitu ya. Nah, ini tuh jadi kayak in between kalau kita ngomongin soal effectivity nih Mas, antara apakah ini benar bisa menjaga stabilitas ekonomi atau bikin growth dan juga pertanyaan soal layanan publik bakal stabil atau enggak gitu Mas. betul, betul. Mas Sofwan ngeliatnya gimana nih Mas? Apakah ini Ya, emang cara yang paling efektif atau sebenarnya ini problematik sebenarnya? ya, jawabannya itu kan harusnya sesuai konteks ya, Hmm, kontekstual. Betul gitu di satu sisi kita melihat dengan real bahwa PNS kita atau pegawai negeri kita gitu, birokrasi kita seringkali terlalu gemuk kan. yep. Teman-teman juga pasti sebagai warga negara sering mengalami gitu. Pelayanan KTP dan seterusnya gitu. Tapi di sisi lain memang ada sektor-sektor yang membutuhkan eh, apa pelayanan publik dan dengan demikian sumber daya manusia yang cukup dari segi jumlah maupun kualitas gitu kan. Mhm. Makanya yang penting sebenarnya bukan apakah mencat itu baik atau eh, benar, yang harus jelas adalah kenapa misalnya kalau kita mau downsize birokrasi, itu yang di downsize apa? Itu tidak dimulai dari pokoknya kita mau downsize. Dia harus dimulai dari kita itu punya prioritas apa. Ya, Prioritas apa ini kan kemudian muncul dalam
eh, apa program-program ya, kemudian dengan program-program itu kita harus kita mau mencapai itu dengan apa? Ini misalnya nih, kalau kita mau mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kita mau membangun pendidikan yang lebih berkualitas gitu kan. Kan yang dipotong harusnya bukan beasiswa atau dana riset atau dana penelitian atau ini apa atau misalnya kementerian-kementerian yang berkaitan dengan hal-hal itu gitu kan. Jadi dia dia harus dilihat dengan lebih rinci gitu ya. Ya tadi efisiensi atau upaya untuk melakukan eh, apa penciptaan kebijakan publik yang lebih efektif itu pun harus dimulai dari sebenarnya apa ya prioritasnya apa, strateginya seperti apa, impact yang bisa diukur itu seperti apa kan mulai dari ujungnya dulu karena Betul. efisien tadi kan hasilnya dampaknya harus sama atau lebih dulu kan. Baru kemudian gimana biar kita mencapai hasil yang seperti itu bisa dengan sumber daya yang lebih sedikit karena sumber daya kita kan terbatas gitu. Nah ini misalnya nih, kalau tujuannya adalah menghilangkan stunting, jadi kan harus dipikir, apakah makan bergizi gratis yang disebar seperti itu akan bisa mempengaruhi stunting, gitu kan? Ya. Eh, jadi bukan sebaliknya, pokoknya saya mau ini, kemudian yang lain-lain yang mungkin lebih penting untuk mempengaruhi tujuan mengurangi stunting tadi, misalnya justru dialokasikan untuk itu. Jadi problemnya itu bukan cuma soal apa apakah mengurangi jumlah pegawai negeri itu jelek atau baik gitu kan? Ya. Karena ada yang memang sudah tepat, ada yang kurang, ada yang memang berlebihan gitu. Hmm. Eh, ada yang berlebihan sampai ada image PNS cuma main Zumba doang gitu kan? Hmm. Tapi ada teman-teman PNS yang beneran kerja dan sampai pada titik apa ya sangat dieksploitasi gitu karena jumlah Hmm. orangnya sangat sedikit. Eh, Bayangkan di sektor-sektor misalnya kayak yang ngurusin negosiasi perdagangan Hmm. internasional. Indonesia itu tiap tahun banyak sekali kasus. Isinya cuma berapa? 20 sekian gitu ya. Orang yang ngurusin beragam sengketa itu gitu. Hmm. Jadi ya kalah. Maksudnya kalau sering kalah ya ya gimana ya gitu lah yang ngurusin cuma segitu gitu. Eh, jadi ad- jadi harus jelas yang dikurangi yang mana, yang ditambah yang mana. Tetapi pada dasarnya memang tadi baik dari kacamata eh, sebenarnya bukan cuma neoliberal juga yang mendorong lebih efisien kan. Sebenarnya ekonomi yang nasionalis kan juga em, mengajarkan untuk kemudian bagaimana negara itu bisa secara memiliki birokrasi yang yang kuat dan efektif kan. Dan ini bisa juga konsisten dengan kalau dia terlalu besar dan lamban sehingga nggak bisa execute developmental programs ya memang dia harus dirampingkan. Tidak dalam logika pasar yang neoliberal tadi, tapi supaya kemudian bisa efektif dalam directing development programs gitu kan. Hmm. Logika nasionalisme ekonominya. Jadi perampingan ini eh, bisa oke bisa nggak gitu. Masalahnya dia dilakukan dengan strategik nggak? Itu Hmm. problemnya adalah dia dilakukan dengan strategik atau lebih karena apa ya istilahnya? Karena kalut menghadapi berbagai tekanan fiskal. Hmm. Ya. Nah, ini problemnya. Ini kalau kita lihat kan problemnya jangan-jangan bukan karena strategik, tapi Hmm. karena ya apa ya? Wah, saya terlanjur punya banyak program ambisius yang tidak mungkin ditarik, tapi kondisi keuangan negara lagi kurang terlalu menyenangkan gitu loh. Ya. Ya, misalnya kalau kita lihat kan tahun ini saja ruang fiskal kita itu kan sangat terbatas ya. Karena pembangunan yang jor-joran dalam 10 tahun terakhir dan banyak didanai hutang. Jadi kita itu banyak utang jatuh tempo. Tahun ini, Hmm. tahun depan ya, 800-an triliun. Itu kan lumayan pusing juga. Eh, ya orang kalau kena tagihan pinjol tuh kan nggak mikir banyak mas ya. Ya. Jadi kalau pemerintah kena tagihan
pinjol ya, in that Mhm. sense itu juga saya khawatir tidak terlalu strategik gitu. Semoga sih nggak gitu-gitu amat ya, tapi khawatirnya begitu. Orang yang kena jerat utang itu kadang nggak rasional gitu. Jadi, Betul. jadi apa, ruang fiskalnya tadi terbatas karena itu. Kedua, pajak kita itu juga nggak optimal. Ini teman-teman kalau memperhatikan, ini semuanya itu berhubungan satu sama lain tuh. MBG, apa, Danantara, efisiensi, Cortex, Ya. itu nyambung semua gitu. Jadi tadi utang yang dibayar harus banyak, eh, jatuh temponya gitu ya. Kedua, pajak yang harusnya bisa kita dapatkan itu nggak bisa didapatkan. Kenapa? Ya karena kalau lihat kemarin mungkin agak lebih terbatas dari isu soal efisiensi ya, Kak. Mhm. Tapi banyak yang mengeluh kan soal Cortex dan kekacauan yang ditimbulkan oleh Cortex yang triliunan ini anggarannya gitu ya. Eh, tapi justru pajak yang masuk dikit banget gitu kan. Pada periode yang sama itu jauh lebih sedikit daripada periode sebelumnya gitu. Akhirnya harus mundur penggunaannya kan. Ya. Jadi di satu sisi bayar utangnya harus banyak, ini susah bayarnya. Duit yang masuk lebih sedikit. Wah, terlanjur janji pula program macam-macam. IKN lanjut, MBG ada, Danantara mau bikin. Itu gimana gitu? Itu kayak apa ya? Orang terjerat pinjol, sudah ditagih sama debt collector, terus dia harusnya berencana bayar, mau narikin oh, apa ya? Hasil usahanya, tapi hasil usahanya tiba-tiba macet gitu. Mhm. Terus pada saat yang bersamaan terlanjur ngomong besar sama teman-temannya mau neraktir. Gitu. Nah itu apa ya? Ya itu situasi fiskal yang berat gitu ya, Ya. yang hadir karena tadi tidak strategis gitu. Nah kalau itu hadir karena kesalahan berpikir strategis, jangan-jangan solusinya adalah kesalahan berpikir strategis yang lain gitu. Ah, Jangan-jangan. oke. Nah ini kan ini tapi ini jangan-jangan loh, saya Hmm. tidak mengatakan, biar teman-teman menilai lah ya. Tapi nih Mas Sofwan, pertanyaan berikutnya adalah tadi ketika Mas Sofwan mentioning soal apa ya, eh, prioritize gitu, Mas. Kalau kita coba compare Vietnam sama Indonesia kan memang prioritas yang ditangkap oleh publik adalah kemajuan pertumbuhan ekonomi kan. Vietnam Hmm. ingin bisa menyentuh lebih dari 8%, Indonesia punya mimpi lepas dari jeratan 5% gitu. Bisa enam Indonesia tujuh 8% juga kalau menurut ya. Astra kita. Angka keramat Pak Presiden itu Ya, 08. bahkan ngomong 9 Pak Presiden pada saat itu ya. Tapi agak jauh nih. Em, Kalau di compare nih, Mas Sofwan, ini objektif yang masuk akal nggak ya buat Indonesia? Karena sama-sama nyebut 8% nih. Vietnam udah nyentuh, hampir nyentuh 8%, atau mungkin melebihi gitu. Indonesia masih kejebak di 5,0, 5,1, 5,2 gitu, Mas. Gimana Mas Ya, Sofwan lihatnya? ya kunci untuk bisa melampaui 5% dan lepas dari middle income trap itu kan memang membangun manufaktur kembali ya. Problem kita. Ini yang membedakan Indonesia dan Vietnam. Vietnam itu manufakturnya maju. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu itu beredar 5 orang terkaya di Vietnam dan Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan, lihat itu industrinya apa. Kalau di Vietnam industrinya udah industri mobil ya, Finfast gitu ya. Indonesia apa? Kalau nggak ekstraktif rokok gitu. Jadi masih tambang. Jadi ini menurut saya kemudian problem gitu ya. Kita tidak akan bisa maju selama kita bergantung pada industri ekstraktif. Dan kalau dirunut-runut lagi, ketergantungan kita pada industri ekstraktif inilah yang membuat politik kita itu juga dikendalikan oleh state capture gitu loh. Mhm. Jadi eh, karena ekonomi ekstraktif, cara Anda untuk kaya di sebuah negeri yang ekonominya tergantung pada ekonomi ekstraktif adalah Anda menguasai akses kepada kekuasaan politik. Karena ekonomi ekstraktif itu kan Anda dapatkan aksesnya kalau Anda dikasih sama negara gitu. Betul, Dapat konsesi tambang siapa, yang dapat konsesi perkebunan siapa, yang dikasih hutan siapa, dan seterusnya. Itu kan kekuasaan politik. betul. Jadi cara untuk kaya di negara yang ekonominya ekstraktif itu adalah berkuasa. Nah, orang-orang yang sudah kaya dan menguasai tambang,
pasti nggak mau ngelepas dong. Lalu dengan kekayaan dari hasil eksploitasi sumber daya alam itu, mereka invest ke politisi-politisi, ke negara, atau bahkan main sendiri untuk menguasai politik. Jadi ini jadi vicious cycle gitu ya. Orang kaya kaya karena ekstraktif, kemudian menguasai politik, membuat politik itu menjadi sangat kondusif untuk ekonomi ekstraktif. Nah, Makanya Omnibus Law misalnya retorikanya membuat cipta kerja, tetapi yang sangat dipermudah adalah sektor ekstraktif. mhm. Sektor ekstraktif itu padahal capital intensif, nggak banyak membuat tenaga kerja gitu loh. Jadi yang ada adalah orang-orang kaya yang ada di yang menyedot kekayaan dari sektor ekstraktif ini makin kaya raya, tapi tidak trickling down karena kemudian dia tergantung pada sektor sumber daya alam ini, sektor ekstraktif ini, sampai nanti sumber daya alamnya habis gitu loh. Oke. Kalau sumber daya alamnya habis, mereka udah pindah ke Singapura kan, udah pada punya rumah di Singapura. Jadi kita tinggal terima kerusakan alamnya aja gitu. Nah, ini Oke. sesuatu yang sangat mengerikan gitu. Jadi eh, ini kemudian nyambung sama tadi karena state capture, kemudian pemerintah jadi nggak punya keberanian untuk kemudian meregulasi orang-orang yang berkuasa tadi karena sektor ekstraktif tadi. Coba lihat royalti tambang, royalti batu bara berapa yang kita dapatkan? Kecil gitu loh. Karena nggak berani apa? Karena nggak berani ngatur yang di atas, karena yang di atas kan nyumbangilah dikit-dikit gitu kan ya. Mereka yang ditekan siapa? Yang ditekan ya Mas Muammar dan kawan-kawan lah, kelas Mhm. menengah kita. Jadi pajak itu yang kemudian ditekan adalah kelas menengah karena sama yang kaya nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena yang kaya itu kemudian juga invest ke politik supaya mereka tetap menguasai sektor ekstraktif. Inilah gitu ya, menurut saya akar dari semua kekacauan ini gitu. Intinya adalah karena ekonomi kita ekstraktif, dan politik kita kemudian jadi ditandai dengan state capture. Ini yang membuat kemudian efisiensi kita adalah efisiensi yang tidak menggambarkan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, tapi lebih ke tadi apa, eh, agak kalut gitu ya menyikapi kondisi fiskal yang berantakan yang akarnya juga state capture ini. Makanya kan hanya dengan framework ini kita bisa memahami kan ketika retorikanya efisiensi, tapi menterinya kok tambah banyak Ya. gitu ya. Ya karena kenapa? Karena yang butuh dikasih akses dan minta jatah akses ke resource itu juga banyak gitu. Mhm. Harus dibagi-bagi gitu. Jadi yang dikorbankan siapa? Yang dikorbankan adalah yang justru yang benar-benar menjadi instrumen pelayanan untuk publik gitu. Yang tidak melayani publik malah malah dipertahankan gitu kan. Makanya pejabat-pejabat nambah, pembagian-pembagiannya nambah, itu membebani negara luar biasa, yang kemudian bertugas untuk menjamin supaya eksploitasinya tetap jalan itu tetap dipertahankan kan. Makanya ada beberapa yang nggak dipotong kan, nggak perlu disebut di sini, tapi berarti kan fungsinya dia untuk menjamin tadi eh, ekonomi ekstraktifnya tetap aman gitu ya. Kita tahu lah siapa yang suka menjaga tambang, apa, supervisi land grab dan seterusnya. Ya. Tapi ya itu jadi akarnya adalah struktur ekonomi politik kita yang masih dicekam ya oleh ekonomi ekstraktif ya dan politik state capture, politik oligarkis kalau Ya. bahasanya apa Jeffrey Winters atau teman-teman Murdoch School gitu ya. Mas Sofwan, kan memang kalau kita coba again, we still trying to compare Vietnam dan Indonesia meskipun kayaknya dari obrolan ini tuh udah nggak apple to apple nih gitu, apple to duku mungkin ya, atau apple to mango gitu. Em, Kalau kita ngomongin di konteks Indonesia dulu nih Mas Sofwan, so program yang memang akhirnya diprioritaskan dan akhirnya menyebabkan adanya efisiensi dalam tanda petik atau mungkin pemangkasan, ini program-program yang terbentuk bukan priority buat mendukung long term goals dong. Atau justru malah ini sebenarnya kayak, oh kita punya mimpi jangka panjang udah terlanjur koar-koar begitu ya, bukan dihitung dengan baik dan benar, apa ya, terus sahabat yang diajak udah terlalu banyak, terus tiba-tiba waduh,
boncos nih. Ya, ya, Waktu jam mangkas. Kalau Indonesia situasinya begitu, karena kayaknya kalau Vietnam nggak sebegitunya gitu Mas Sofwan. Kalau kita ngeliat Vietnam ya, tuh kayak terukur gitu. ya, ya, ya itu tadi. Terukur kan kelihatan dari dampaknya kan. Hmm, Kita melihat bahwa memang kontribusi industri naik terus gitu kan. betul. Indonesia udah lama bicara mobil listrik tapi nggak jadi-jadi. Bahkan mobil nasional pun nggak jadi-jadi, bos. Lah Ya, ini Vietnam sekarang di Depok nih dekat kampus itu ada apa? Sudah ada showroom VinFast. ya. Jadi, wah ini Vietnam udah buka aja di Depok gitu. Mobil nasional aja belum ada buka di sini gitu. Jadi ya kelihatan hasilnya gitu loh. Hmm, Ya sementara kita nggak kelihatan hasilnya kenapa? Karena kita stuck di melayani ekonomi ekstraktif tadi gitu. Jadi industri kita kan kontribusinya stagnan aja gitu di hmm, GDP gitu ya. Ya, selama kita nggak bisa kabur dari itu ya memang akan tadi apel sama duku gitu ya. Atau bahkan bukan sama duku ya, dukunya pun yang bijinya gede-gede gitu. Jadi gitu. Jadi itu ya menurut saya yang agak mengkhawatirkan memang ciri dari ekonomi politik yang ekstraktif ini kan short termism, hmm, myopik gitu. Kenapa myopik? Karena ya inti politiknya adalah bagi-bagi akses dan negosiasi bagi-bagi akses itu. Itu kalau ada konflik antar elit itu karena bagi-baginya belum jelas aja gitu. Tapi pasti short term hitungannya, nggak ada hitungannya long term gitu ya. Jadi selama itu ya hasilnya masih akan gini-gini aja gitu. Nah, jadi menurut saya sih ya kemudian kuncinya ada pada apakah kita bisa riset politik kita menjadi lebih sehat gitu. Nah, sekarang lebih praktis ke ya kalau yang sekarang gimana? Apakah semua program yang kemudian mendapatkan prioritas dari pemerintahan Pak Prabowo itu jelek? Ya enggak juga gitu. Dalam kondisi normal ya sebenarnya misalnya makan bergizi gratis itu juga ada literatur-literatur yang mendukung. Tentu saja makan bergizi gratis untuk anak sekolah dalam situasi kalau kita punya duit yang memadai itu hal yang baik gitu kan. betul. Problemnya adalah kemudian dia harus trade off dengan hal-hal lain kan. Dia Hmm, harus eh, nah masalahnya apakah trade off-nya ini dihitung dengan benar gitu ya. Kalau trade off-nya misalnya mengurangi jumlah wamen, jumlah komisaris yang nggak kerja gitu ya, ya mungkin oke lah gitu kan. Tapi kalau yang terjadi kan banyak yang dikurangi justru yang misalnya benar-benar sebenarnya dibutuhkan oleh publik gitu. Makanya memang eh, apa ya kalau mau melakukan sesuatu itu kalau bahasa Jawanya itu ya kok bahasa Jawa peribahasa Indonesia juga ya ada kan besar pasak daripada tiang gitu. Jadi ya. mungkin harus dilihat memang kapasitasnya kan. Jadi mungkin nggak harus semuanya eh, langsung dieksekusi. Mungkin modelnya juga tidak harus sentralistik, bikin satu badan sendiri lalu kasih budget besar. Mungkin bisa memberdayakan kantin-kantin sekolah. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan kalau cara berpikirnya itu bukan proyek. Kalau cara berpikirnya itu bukan cara berpikir ekstraktif. Problemnya kan cara berpikir ekstraktif itu basisnya pasti proyek. Kenapa? Karena ekstraktif itu kan intinya kalau nggak konsesi adalah bagi-bagi APBN gitu. Yes. Lagi cara berpikirnya begitu, jadinya pasti bikin badan, lalu badan ini nanti bikin proyek, proyeknya nanti dikasih ke Roni gitu kan. Mhm, Kalau logikanya begitu, jadi nggak bagus gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia dikelola dengan lebih melibatkan partisipasi publik, misalnya instead of bikin satu badan sendiri, dia berkoordinasi dengan dinas-dinas pendidikan daerah gitu kan. Sekolah-sekolah kan pasti punya kantin. Misalnya bagaimana kemudian bisa mendorong kualitas makanan di kantin-kantin lebih bergizi dikasih support subsidi itu kan lebih efisien daripada bikin badan mhm, diri gitu loh. Jadi bukan programnya in itself itu yang bermasalah gitu. mhm, Jadi mungkin makan bergizi gratis itu ada benernya juga gitu ya. Tetapi
modelnya, cara melakukannya dan seterusnya itu problematik dan harus dihitung trade-off-nya. Nah, ini masih ada waktu kalau Pak Prabowo mau melihat kembali jadi MBG ini bisa dilakukan efisiensi loh Pak, nah, gitu. Oh iya. Jadi eh, eh, Anda bisa tetap mencapai tujuannya, tapi juga bisa lebih efisien, gitu. Lalu ada juga ide yang kemarin namanya apa Danantara gitu kan. Hmm. Eh, Tentu sovereign wealth fund ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Banyak negara punya sovereign wealth fund. Cuma sovereign wealth fund ini kan biasanya itu dilakukan sama negara-negara yang punya wealth dulu kan. Ada Mhm. Betul. negara minyak gitu ya, udah kaya, duitnya banyak, gitu, surplus devisa. Terus ini tapi minyak ini nggak selamanya ada di sini. Jadi saya harus bersiap ya, supaya kemudian di masa yang akan datang, ketika saya tidak bisa mengandalkan minyak lagi, saya tetap sejahtera. Saya invest gitu kan, maka buatlah dia sovereign wealth fund. Kalau nah ini kan problemnya adalah kita mungkin belum surplus gitu ya. Tapi kemudian bikin investasi yang besar, tapi ngambilnya dari pos-pos kebutuhan yang dasar ini kayak apa ya? Kayak anak kuliahan atau anak SMA habis ikut pelatihan investasi kripto gitu. Oh, Jadi, wah saya bisa kaya raya ini kalau invest di kripto gitu kan. terus keluar sekolah gitu ya. Atau di saham. Tapi kemudian dia itu di keluar sekolah atau melakukan apa hal-hal yang dasar yang dia penting itu nggak dia lakukan, semuanya duitnya lalu langsung ditaruh di eh, Tuh, apa pasar ditaruh saham. di investasi itu yang belum tentu berhasil juga. Apakah bisa berhasil? Ya bisa juga gitu. Maksudnya Ya. saya nggak mengatakan pasti gagal ya. Maksudnya Mhm. ya bisa juga gitu. Kayak tadi mungkin juga ada anak SMA kemudian putus sekolah kemudian invest di kripto kemudian jadi kaya juga. Ya mungkin aja sih gitu. Tapi apa iya pasti berhasil gitu ya? Apa iya jangan-jangan chance-nya lebih lebih mungkin gagal gitu kan? Karena mungkin kita juga belum. Tapi ya udah terlalu gede kalau kita sih berdoa berhasil ya. Maksudnya Mhm. skeptis tapi ya semoga berhasil itu duit kita soalnya. Tapi ya agak khawatir sih ya. Cuma jadi dia not bad in itself, tapi waktunya harus pas, duitnya dari mana, alokasinya nanti gimana gitu kan. Kalau kemudian yang dipotong adalah hal mendasar, hal-hal dasar kemudian ditaruh ke investasi yang belum tentu hasilnya berhasil gitu ya. SBF kayak negara-negara kayak Norwegia aja returnnya cuma 6% setahun. Mhm. Eh, Maksudnya ya nggak segede itu. Kemarin pas di kampanye Gerindra itu kan sampai belasan persen ya proyeksinya. Ya, Berapa tuh? 16%. Itu 16-an kayaknya. Iya, 16-an betul. sangat agresif gitu loh. Mhm. Ini kayak kok jadi khawatir jadi kayak pelatihan-pelatihan investasi apa yang kalau kita mau di scam itu loh. Oh iya. Ada ya maksudnya kayak Nuansanya itu perjanjian-perjanjian MLM yang semua orang bisa punya kapal pesiar gitu ya. nuansanya itu kayak gitu gitu kan. Oh Mhm. yo invest ini nanti keuntungan 16%. Nggak apa-apa, sekarang uang belanjanya kita ambil dulu semuanya. Anda puasa dulu hari ini, nanti kita bisa pergi ke Paris gitu. Maksudnya kayak Ya, nuansanya kan kayak gitu ya. betul. Tentu apakah kemudian pasti semuanya gagal? Belum, ya siapa tahu ada yang berhasil. Tapi kok saya agak khawatir gitu. Semoga sih nggak begitu. Semoga apa ya, penyakitnya akademisi itu kan skeptis ya. Kita memang Ya. harus nanya terus gitu. Tapi Nah, Mas Sofwan, it's gonna be my last questions buat ngebahas soal hal ini nih, Mas. Kalau misal dirangkum, kalau kita berbicara soal mempelajari efisiensi yang dilakukan oleh Vietnam, lalu juga negara-negara lain, dan juga efisiensinya Indonesia, begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia, kayak misalnya refocusing about the programs dan juga how to run it gitu ya. Terus juga trade off juga harus dihitungkan dan juga timing kayaknya jadi tiga hal yang sebenarnya patut untuk dipelajari oleh pemerintah yang sedang berkuasa sekarang. Ada lagi betul. nggak nih Mas yang perlu diperhatiin sama pemerintah supaya akhirnya nggak bikin gonjang-ganjingnya jadi segede sekarang nih sampai ada aksi massa begitu dan damage-nya nggak segede hari ini gitu karena damage yang hari ini muncul mungkin
bisa dibilang jadi viral dan bikin takut banyak orang ya. Ini udah mulai Ya, fear-mongering nih gitu. Ada yang ya, pegawai pegawai TVRI di salah satu provinsi yang sampai bikin konten dan ternyata pecah gitu. Terus juga ada pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga yang mulai dirumahkan sampai akhirnya pemerintah mulai bikin strategi PR yang ya, ajaib dalam tanda petik gitu. ya. Satu, negara harus strategik. Negara itu harus tahu sebenarnya dia mau kemana gitu ya. Dan dia tahu resource yang dia punya apa dan bagaimana mengalokasikan resource itu dengan baik gitu ya. Ini kan problem di dalam sebuah negara yang terfragmentasi karena kemudian keinginannya macam-macam yang dikasih jatah banyak gitu loh. Hmm, Jadi nggak punya visi strategik yang kemudian solid. Jadi yang pertama negara harus strategik. Kemudian strategik ini ya tadi artinya punya visi yang jelas, bukan cuma aku ingin begini, aku ingin begitu kayak Doraemon kan? Karena kita nggak punya kantong ajaib gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian pertumbuhan 8%, kemudian tinggal ngambil dari kantong ajaib nggak. Untuk nyampe pertumbuhan 8% itu kan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Syarat-syarat yang dipenuhi itu apa? Apa? Industrialisasi. Industrialisasi itu apa artinya? Artinya sumber daya manusia kita harus lebih kuat, ya kan? Pendidikan berarti harus lebih kuat. Riset untuk industri juga harus lebih kuat. Investasi harus masuk yang investasi yang bagus, bukan investasi yang jelek. ICOR kita harus kemudian mentranslate investasi itu menjadi pertumbuhan dengan lebih baik gitu kan. Ini kan hal-hal yang syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan. Untuk memenuhi syarat-syarat itu kan ada syaratnya lagi. Misalnya investor yang baik kan mau masuk kalau tata kelolanya baik. betul. Kalau nggak dipalakin di level paling rendah sampai level paling tinggi. Lah ini dari parkiran dipalakin sampai level paling tinggi juga dipalakin kan dalam bentuk Hmm, macam-macam dulu ada papa minta saham dan macam-macam. Nah selama masih begitu ya nggak sampai itu 8% gitu loh. ya. Jadi eh, strategik itu harus memahami masalahnya itu bukan tutup mata. Oh dengan begini makan bergizi gratis dengan Danantara masalah akan beres. Enggak ada tongkat ajaib ya. Danantara bukan tongkat ajaib, makan bergizi gratis bukan tongkat ajaib gitu ya. Eh, ada syarat-syarat yang secara fundamental harus dipenuhi kalau mau mencapai visi keluar dari eh, middle income trap 8% dan macam-macam itu. Dan itu nggak bisa ditawar gitu kan, tata kelola yang lebih baik, korupsi yang dihilangkan. Tapi kan orang malah melihat sekarang agak khawatir lah, malah KPK makin lemah, state capture makin kuat kan malah khawatir. Nah ini yang dikhawatir. Kemudian kedua, adalah negara yang kuat. Negara yang kuat itu apa? Negara yang terinsulasi atau terlindungi, ya, bisa menjaga relatif otonomi, gitu ya, Hmm, dari kepentingan-kepentingan jangka pendek subnasional. Nah, ini problemnya kan. Ini nyambung juga sama yang pertama. Kalau dia tidak kuat, kalau dia tidak terinsulasi, dia pasti didikte oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek. Kepentingan jangka pendek itu pasti detrimental untuk kepentingan jangka panjang. Kan banyak cerita tuh dalam pengelolaan sumber daya alam kita kan. Misalnya harusnya lebih efisien begini, tapi karena ada yang berkepentingan bikin pembangkit listrik di Jawa, akhirnya dipaksa dibuatnya di Jawa. Ini dibatalkan kabel menghubungkan Jawa Sumatera yang harusnya kemudian misalnya bisa membuat burden sharing itu gitu ya dan hmm. seterusnya dan seterusnya. Ya, kan ada banyak hal tidak rasional yang terjadi. Gitu ya. Jadi kalkulasinya harusnya lebih murah, lebih baik untuk publik kalau begini. Jadinya nggak begitu. Kenapa? Karena negara tidak bisa rasional. Kenapa negara nggak bisa rasional? Karena negara tidak terinsulasi dari kepentingan-kepentingan jangka pendek dari apa aktor-aktor subnasional tadi yang kemudian mencengkeram negara gitu loh. Itu Ah, yang ya. kedua. Yang ketiga, ya harus partisipatif, harus demokratis gitu. Jadi problemnya kan eh, negara yang salah kelola itu pengelola yang salah itu seringkali menyalahkan rakyat. Ya. Kenapa Ya. proyek-proyek ini nggak jalan? Karena terlalu demokratis kita, jadi kita nggak bisa asal gusur orang. Bukan itu problemnya, bos.
Kalau boleh ngomong dasmu, tapi menurutku ya. Jangan. Ya, Nanti mirip presiden. Sorry, sorry. Mirip ketua partai. tapi problemnya perencanaannya memang berantakan gitu loh. Yang salah itu yang merencanakan, kok yang disalahkan rakyat. Justru rakyat itulah yang kemudian akan dengan penuh cinta itu membantu pemerintah mengetahui apa sih yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat, apa yang paling sesuai konteks, sehingga anggaran kita tidak terbuang sia-sia gitu. Jadi Pak Presiden, rekan-rekan menteri gitu ya, tolong dilihat yang lagi demo itu justru orang-orang yang paling mencintai Anda itu gitu ya. Dan eh, apa dan justru mereka ingin Anda berhasil gitu ya. Eh, Kalau Anda memang punya komitmen pada kepentingan nasional dan kepentingan publik. Jadi masih ada waktu untuk membuka diri gitu ya. Masih ada waktu untuk kemudian menjadi lebih demokratis, masih ada waktu untuk membuat negara jadi lebih strategis, masih ada waktu untuk menghadirkan negara yang kuat yang tidak digerogoti oleh kepentingan-kepentingan vested interest, kepentingan-kepentingan supranasional gitu ya. Semuanya rugi kalau negara didikte oleh vested interest. Semuanya rugi kalau negara hanya digerakkan oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek. Semuanya rugi kalau negara tidak demokratis. Oke. Kalau Begitu. begitu, Mas Sofwan, Om. thank you so much for this conversation. Menarik banget nih Mas obrolannya. And yeah, Sobat TCID, it's a wrap for this episode. Thank you so much for listening. By the way, jangan lupa buat nge-follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Dan kalau misalnya emang pengen ngedengerin obrolan Mas Sofwan dan teman-temannya, cek podcast Bebas Aktif ya Mas Sofwan ya. Masih Ya, running ya. itu Mas aktif di Spotify atau kontekstual di YouTube ya. Yes, betul. Kita ngobrolin Podcastnya, efisiensi juga nih di gimana episode. Mas? Kita juga baru ngobrolin efisiensi juga nih. Tapi Wah, oke. eh, lebih banyak perbandingannya Oke. sama Different Trump. perspective. Jadi Betul. bisa dicek aja tuh di podcast Bebas Aktif ya di kontekstual begitu di Spotify tinggal cari aja podcast Bebas Aktif. Agak tinggi-tinggi gitu kalau di News and Politics by the way. So, it's a wrap. Jangan lupa follow The Conversation di sosial media di @conversationidn di TikTok, YouTube dan juga Instagram and check our website theconversation.com/id. Saya Muhammad Syarif signing out. Thank you so much once again for listening. I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.